Kaget sih sebenarnya. Aku seneng banget. Aku happy banget, senang. Tiba-tiba tugasnya dari WhatsApp, Google Classroom kayak gitu. Kaget sebenarnya. Kita sih lancar-lancar aja, bisa berhubungan lewat kayak WA gitu kan, atau telepon gitu, masih berhubungan sih. Mungkin kalau di sekolah ada perasaan deg-degannya karena diawasin guru gitu. Kayak misalnya matematika, wah kalau kita santai-santai kan jadi nggak etis untuk dilihat guru gitu. Kalau pembelajaran daring, salah satu kelebihannya adalah aku punya banyak waktu luang. Topik-topik baru di YouTube atau mungkin hal-hal yang mau aku pelajari gitu. Kayak misalnya kemarin aku sempat nonton banyak dan belajar banyak soal olahraga ataupun hal-hal yang mungkin cenderung nggak diajarkan di sekolah. Miss-nya itu karena sinyal mungkin, dan mungkin karena teman-teman juga, guru-guru juga, karena kan kita nggak punya jaringan yang sama, dan juga pasti adalah hal-hal di rumah yang mungkin tiba-tiba dipanggil atau gimana. Distraksinya sih, karena di rumah kan banyak orang juga, aku ada adik juga kan, jadi kadang belajarnya bareng gitu, kayak dia juga belajar online juga kan, jadi kadang ada dia ada dua suara gitu, aku juga ada gurunya jelasin, aku juga gurunya jelasin. Kalau misalnya pas daring nih, kalau PJOK tuh kita disuruh buat video praktek yang aku sendiri sebenarnya nggak ngerti gitu. Sedangkan kalau misal offline kemarin kita pelajarnya tuh bener-bener belajar, disuruh lari, disuruh praktek bareng-bareng gitu. Yang aku rasakan sih kalau misalnya offline kan, kalau misalnya kita nggak bisa dibimbing gitu, kayak ini gimana Bu gitu, terus bisa oh ini gini caranya, gini. Kalau misalnya online kan kita kebanyakan ngerjain sendiri, kalaupun nanya juga beda gitu rasanya kalau misalnya dibimbing langsung sama bisa mendengarkan langsung gurunya tulis di papan tulis gitu kan, beda banget kalau misalnya cuma dari PPT di share screen gitu kan, kayak berbeda aja. Di awal pandemi aku cenderung berantakan sih jadwalnya aku. Kadang-kadang di saat pelajaran masih bisa main dan lain-lain. Tapi makin kesini aku makin belajar banyak soal diri aku. Ini mungkin salah satu kelebihannya pembelajaran daring juga ya. Jadi kita tuh bingung atur waktunya, pusing juga pas online, kayak duh gimana nih, terus gurunya juga kadang ada yang nggak ngertiin. Teman-temanku sih, aku sejujurnya kangen banget sama teman-temanku yang kelas 7, yang kelasku sekarang aku kenal beberapa gitu. Aku pengen ketemu langsung sama mereka. Dan guru-guru, ada beberapa guru yang aku kangenin pas belajar offline gitu. Ayo Rafa, ntar nih hari Jumat kamu harus datang ke sekolah pakai seragam, bawa buku lengkap. Wah, aku takut. Aku nggak siap pertanyaan apa yang bakal ditanyain guruku pertama kali gitu. Pada saat istirahat ya kali ya. Karena pada saat istirahat kan kita dibebasin bisa ngapain aja kan kalau di rumah. Pertama kali aku persiapkan diri aku untuk bergaul sama teman-teman yang kita tuh sama sekali belum pernah ketemu, dan teman-temannya itu kan sifatnya beda-beda, karakternya beda-beda. Jadi aku persiapin diri aku buat jangan gengsi, karena kita semua itu saling membutuhkan. Kita butuh teman, dia juga butuh teman. Dan aku persiapkan diri untuk belajar karena aku belum pernah ketemu pelajaran ini sebelumnya. Jadi susah gak susah aku harus coba. Aku coba membiasakan diri aku ketemu orang lagi. Mungkin ini hal yang terlihat sepele mungkin ya untuk beberapa orang gitu. Kayak ketemu orang masa harus latihan sih. Tapi untuk aku selama setahun di kamar aja, mungkin keluar sekali-sekali. Ketemu orang itu sebuah pengalaman yang sulit sih. Kalau misalnya aku kan aktif di ekstrakurikuler ya, mungkin nanti ekstrakurikuler bisa jalan gitu, jadi ada kegiatan lain setelah pulang sekolah. Mungkin lebih enak belajarnya, lebih fokus, lebih bisa menyerap materi juga kan, lebih baik. Terus juga bisa bareng teman-teman ngobrol, atau mungkin ntar kedepannya bisa makan bareng di kantin gitu. Semua orang bisa tetap menunjukkan warnanya. Karena selama pandemi kita betul-betul menggali warna kita apa. Lihat kolong mejaku.
Karena pas kelas 7 sejujurnya mukan aku tuh ketinggalan di sekolah, di kolong mejanya. Mau latihan bareng gitu. Aku keliling sekolah. Aku penasaran banget sekolah aku kayak gimana. Aku lebih suka daring. Kalau praktek sih enakan offline. Jadi kita itu, karena aku SMK dan gurunya juga ngertiin banget nih, kita tuh kalau praktek lebih nyambung kalau offline. Biasanya untuk praktek itu offline, kalau untuk teori-teori semua online. Kan aku ngambil jurusan bisnis, mungkin yang bisnis ekonomi yang lebih core gitu bisa di tatap muka. Kalau misalnya yang IPS gitu-gitu yang kayak geografi, sosiologi gitu, kan kebanyakan dengerin guru, terus baca dari buku gitu ya, bisa di online gitu sih. Kalau misalnya yang lebih membutuhkan lebih banyak pengertian gitu, terus kayak analisa gitu mungkin bisa di offline biar lebih mudah mengertinya, terus mengerjakan aktivitasnya juga. Hal yang aku rasa perlu dipelajari juga atau perlu mulai dipelajari lagi adalah caranya bertoleransi sih. Mengapa sekolahmu bukan sekolahku? Karena sekolahmu artinya sekolahnya murid. Itu karena kita percaya bahwa murid adalah aktor paling utama di dalam pendidikan dan pembelajaran. Murid adalah subjek yang paling berdaya dalam menentukan tujuan dan agenda pembelajarannya. Suara dari kawan murid abad 21 tadi semoga menjadi kompas refleksi kita bersama tentang bagaimana pertemuan tatap muka terbatas atau bahkan bagaimana blended learning itu betul-betul diterapkan di kondisi pandemi. Dan tidak hanya itu, tapi bagaimana kemudian blended learning betul-betul bisa kita terapkan di dalam pembelajaran abad 21. Kami mau mengundang kawan sekolah abad 21, mulai dari kawan guru, kawan murid, kawan ortu, kawan pimpinan sekolah abad 21, yuk sumbang pendapatnya, ceritakan bagaimana pengalamannya tentang pertemuan tatap muka terbatas dan blended learning. Akan ada banyak cerita di video-video kita selanjutnya. Jadi ikutin terus ya.